Apalagi ini sekarang banyak sekali rakyat mendukung. Silakan aja polisi kalau memang mau melawan kehendak rakyat. Silahkan kita challenge. Bu Tipa menemukan ijazah yang tahun 85 dan jauh berbeda. Dan lebih mirip punyanya Jokowi dengan ijazah sarjana muda. Ini kan bahaya ini. Bisa menimbulkan chaos kalau ini dikeluarkan Bu Tipa. Makanya hati-hati polisi. Anda kali ini tidak segampang kalian memenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur. Bagaimana tanggapan dari Bro Rismond tentang peningkatan penyelidikan dari penyelidikan ke penyidikan? Memang belum ditentukan tersangkanya, tetapi asal diketahui sama seperti Bro Al-Kathiri bahwa yang namanya penyidikan itu serangkaian tindakan untuk menemukan tersangkanya. Penyidikan. Ya, kalau penyelidikan untuk menemukan tindak pidananya. Tindak pidananya. Nah, jadi tindak pidananya sudah ditemukan, entah ditemukan di mana, di got, di jalan, di apa kan? Enggak jelas. Enggak jelas. Sekarang tinggal menemukan tersangkanya. Jadi Bro Rismond, silakan Anda komentari apa pendapat Anda mengenai bahwa kasus Anda di Polda Metro Jaya, bukan kasus Anda sih, tapi Anda yang terlapor kan? Itu sudah ditingkatkan dalam proses penyidikan. Yang artinya ini potensial akan menemukan tersangkanya, potensial akan dilanjutkan di tingkat kejaksaan dan potensial di tingkat penuntutan nanti, penuntutan dan kemudian divonis dan lain sebagainya. Itu kita nggak ngerti apakah sampai ke sana atau tidak. Silakan. Ini kan sudah resiko yang sudah diperkirakan lah. Kalau kita melawan Joko Widodo, ya tentu ini resiko yang harus dihadapi. Jadi bukan sesuatu yang surprise banget, kejutan-kejutan ini kan sudah dikalkulasi. Kalau hal ini tidak dikalkulasi, ya tentu lebih baik tidur di rumah, nggak usah memperjuangkan ini gitu. Tetapi ini juga sudah diprediksi kan ketika PN Solo juga memberikan putusan selah ya Bang. Putusan selah bahwa NO tidak berwenang untuk mengadili ijazah Jokowi. Jadi memang Jokowi ini masih kuat ya. Jokowi ini masih powerful khususnya di penegakan hukum di Indonesia. Jadi bagi saya lah dulu, semoga perjuangan ini tidak sia-sia ya. Perjuangan ini tidak sia-sia. Toh juga saya dalam perjuangan ini menemukan banyak teman, banyak teman-teman satu perjuangan yang tidak bisa saya temukan kalau perjuangan ini tidak saya jalankan gitu Bang. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum Anda pergi. Terkesan bahwa polisi menggeser gawang. Iya. Lapangan permainannya tetap sama, tapi target golnya tuh digeser gawangnya. Mau gol tapi digeser ke tempat lain. Anda tidak lagi dibidik dengan pasal pencemaran atau fitnah mengenai ijazah palsu, tapi Anda dibidik dengan pasal-pasal yang tidak ada kaitannya dengan pembuktian ijazah palsu. Artinya nanti nggak ada pembuktian ijazah palsu. Yang akan dibuktikan apakah Anda melakukan penghasutan, apakah Anda melakukan ujaran kebencian, apakah Anda menyebarkan berita bohong. Kalau berita bohong mungkin masih ada kaitannya sedikit. Tapi intinya adalah tidak ada pembuktian. Dan bayangan saya, mereka tidak penting mau menang atau kalah. Yang paling penting adalah
ini ada delay dulu soal ijazah palsu yang sudah mulai di pinggir jurang ini. Apa pendapat Anda? Ini kan apa ya, teknik mereka lah, biasalah parcok seperti ini ya. Ini sudah terjadi juga pada kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Saya kira di sini kita harus total fight, bukan berarti kami kuat. Tetapi kami menemukan energi dari rekan-rekan seperjuangan bahwa kami tidak sendiri gitu loh. Kasus Jessica Wongso saja, saya sebagai ahli terus meneriakkan rekayasa barang bukti digital oleh Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar saja saya sendiri lonely dan saya berani bersuara siap untuk dipenjarakan. Apalagi ini sekarang banyak sekali rakyat mendukung. Silakan aja polisi kalau memang mau melawan kehendak rakyat. Silahkan gitu loh. Kita challenge dan kita buka-bukaan di pengadilan gitu loh. Masalah pergeseran konteks sekarang ini menjadi penghasutan yang jauh yang berbeda dimensi atau domain dari ijazah Joko Widodo ya untuk ditunjukkan di pengadilan ini sangat memalukan sih bagi negara hukum seperti kita. Sangat-sangat memalukan. Ini sebagai cermin bahwa penegakan hukum di Indonesia itu masih morat-marit ya. Bahwa kemarin gelar perkara khusus juga Jokowi maupun pengacaranya tidak berani menunjukkan ijazahnya. Dan apalagi yang ditemukan tadi juga saya baru dengar ternyata dari statement Bu Tifa bahwa ternyata Bu Tifa menemukan ijazah yang tahun 85 dan jauh berbeda dan lebih mirip punyanya Jokowi dengan ijazah sarjana muda. Ini kan bahaya ini. Bisa menimbulkan chaos kalau ini dikeluarkan Bu Tifa, makanya hati-hati polisi ya. Anda kali ini tidak segampang kalian memenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur. Kami sudah menemukan banyak teman, banyak kekuatan dan banyak energi terutama dari rakyat juga. Rakyat yang punya logika sangat sederhana. Kalau Anda benar-benar lulusan UGM, tunjukkan, nggak berani kan, berarti palsu. Kan gitu. Anda kalau dalam permainan sepak bola itu ada counter attack. Tadi kan Anda sudah sebutkan counter attack-nya adalah Anda akan melaporkan Jokowi soal kebohongan Kasmujo. Ada yang mengatakan lah KKN bagaimana. Kemudian orang juga mengatakan bagaimana dengan ke KIP Komisi Informasi Pusat untuk meminta dibukanya soal ijazah tersebut. Itu Anda akan lakukan segera atau bagaimana? Ya nanti ini kan diskusi sama tim hukum nanti. Saya akan mendesak karena saya sendiri kan nggak mungkin nggak diwakili kan, didampingi. Ya keinginan saya itu melaporkan Jokowi atas dugaan skripsi palsu. Dan dugaan pembohongan publik tahun 2017 ketika dia menjadi presiden. Yaitu salah satu counter attack kita. Artinya kalau benar asas equality before the law, maka kami juga bisa melaporkan Joko Widodo gitu dengan pasal dengan aduan-aduan tadi itu, pasal melaporkan menyebarkan kebohongan. Ya, dia juga bisa kena kan? Buktinya Pak Kasmujo membantahnya. Belum lagi dugaan skripsi palsu karena proses forensik terhadap lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu sangat tidak profesional, hanya diraba, dirasakan, ada cekungan dan disimpulkan handpress. Gitu Bang. Silakan kalau Anda memang ingin beranjang sana ke tempat lain karena Anda perlu konsolidasi. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Apa yang Anda ingin sampaikan lagi terkait dengan hal ini? Jadi saudara sekalian, mohon maaf ya, kebetulan tadi dari Polda Metro tiba-tiba mereka berkunjung ke sini semua, makanya narasumbernya berganti-gantian, tetapi supporternya masih ada. Dan kemudian di tengah jalan ternyata ada berita yang mengatakan bahwa ditingkatkan ke proses penyidikan, yang artinya akan mencari dan menemukan tersangkanya, karena itu proses memang begitu stepnya. Dan kemudian kita tahu bahwa ya begitulah, kadang-kadang walaupun unlogical tetapi terjadi. It happens to Bambang Tri dan Gus Nur. Silakan. Ya, saya tadi bicara tentang Perkap kalau nggak salah. Ya, Perkap.
Iya, jadi Perkap itu kan dibacakan tadi. Iya. Ya kan? Sorry. Kita lanjutkan soal Perkapnya ya. Iya, biar saya bacakan lagi ya Perkapnya. Yang langsung ke pasal 80-nya aja. Iya, 80. Langsung. Nah, 80 pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Wajib ya. A. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi. B. Laporan polisi. C. BAP saksi tersangka atau laporan kemajuan. D. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. Dan C. Otentikasi dokumen pembanding. Iya. Oke. Pemeriksaan ayat 2-nya ya. Perlu masih relevan ini? Enggak, di situ aja cukup udah. Oke. Jadi begini. Sebenarnya pemeriksaan laboratorium. Tapi ada ini. Apa itu? Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. Dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen asli, bukan merupakan tindasan karbon, fax atau fotokopi. Silakan. Ya. Jadi begini, saya ini berbicara hubungan dengan gelar kemarin, itu saya sampaikan bahwa pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Mabes Polri ini itu adalah melanggar prosedur, melanggar ketentuan yang ada. Karena syaratnya itu wajib diantaranya ada laporan. Ya. Sedangkan ini posisi lagi Dumas, masih Dumas. Belum ada laporan polisi. Bukan embrio lagi, bahkan belum ada janin di sini gitu. Ya. Kalau orang-orang anak kecil, anak bayi itu belum ada janin gitu, ya kan? Lah, kalau dikatakan di situ salah satu syaratnya harus ada laporan, berarti apa kesimpulannya? Berarti pemeriksaan laboratorium itu harus dalam taraf penyidikan. Ya kan, laporan itu kan adanya penyidikan. Pasti sebelum laporan ada sprindik kan? Ya kan? Ya, laporan itu. Dan laporan itu kan ada nomor laporannya, ada tindak pidananya, ada peristiwa pidananya dan sebagainya. Yang di Barreskrim itu kan seandainya itu sampai ke laporan itu kan pemalsuan surat. 263, 264, 266, ya kan? Pemalsuan surat. Sedangkan di Barreskrim, di Polda beda. Jadi nggak bisa ini digunakan hasilnya untuk ini. Ya itu satu. Kedua, yang menarik ada BAP, berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka di situ. Coba dibacakan tersangka. Lah tersangka itu di mana? Tersangka itu di akhir memang begitu. Biasanya laboratorium itu di akhir. Proses penyidikan pasti. Makanya itu asli dan tidak itu urusan pengadilan. Makanya masuk di dalam 184. Yaitu alat bukti, diantaranya apa? Alat bukti surat. Dan seharusnya di situ masuknya. Yaitu untuk apa? Untuk dibicarakan atau diperdebatkan di pengadilan. Itu ya kan. Nah, kemudian yang saya tekankan yang C kalau nggak salah itu ada berita acara penyitaan. Itu yang saya sorot yang penyitaannya ini. Karena ini berhubungan dengan kalau memang ada berita acara penyitaan, kenapa diambil sebelum diumumkan kemarin? Nggak boleh. Dan penyitaan itu kalau kita lihat KUHP pasal 1.16 kalau bisa dibacakan di situ, barangkali sambil saya bicara, ya kan? Jadi yang namanya penyitaan itu tidak ada, Dumas disita itu tidak ada. Mana ada orang baru Dumas terus disita? Ya kan? Ya. Teruskan. Saya sambil buka ini. Iya. Nah, itu semua itu sebenarnya proses daripada laboratorium itu. Oke, saya bacakan ya. Pasal 1.16 KUHP ya, Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Iya, kan jelaskan. Siapa itu coba? Serangkaian yang dilakukan oleh penyelidik apa penyidik di situ? Penyidik. Nah, kalau penyidik berarti apa? Penyidikan. Proses penyidikan. Iya, itu kan sudah dilanggar KUHP. Iya. Itu proses penyidik dan itu proses yang dilanjutkan dari dalam proses apa? Penyelidikan ini penuntutan. Iya. Ya kan? Tidak ada Dumas di situ. Iya. Nah, kemudian katanya lawyernya Jokowi di dalam loh, ini kan masalahnya kan ini kan belum penyidikan. Jadi syarat ini tidak diperlakukan. Lah terus aturan apa yang dipakai? Ini kan bukan aturan penyidikan, penyelidikan, bukan, ini aturan pemeriksaan. Iya.
gitu loh. Apalagi katanya ya Pak kan itu ada namanya Perkaba. Iya. Perkaba itu adalah peraturan Bareskrim itu. Iya, kepala Bareskrim. Iya, dia sebutkan kalau nggak salah nomor 1 tahun 2002 dan saya hafal itu. Saya mau jawab itu nggak boleh. Ya sudah selesai katanya itu. Perkaba itu SOP. Iya. Bukan persyaratan. Enggak supaya tahu karena itu dibicarakan dalam gelar. Ini kenapa sama si siapa itu orang Kompolnas tidak disebutkan? Disebutkan dong perdebatan itu. Disebutkan dong bahwa ini ada pelanggaran. Oleh sebab itu sampai sekarang bahkan penekanan pada kami kemarin si Egy Sujana itu agak sedikit emosi dia katakan ya kan kita gelar kita kira kita ditemukan dengan ijazah aslinya. Ternyata tidak. Untuk apa kita gelar katanya? Kalau seperti ini. Gelar ini nothing dia bilang. Itu kan emosi banget beliau itu. Nothing. Kan kayak kita gelar perkara bahkan pada waktu diumumkan dikatakan bahwa kenapa gelar perkara khusus ini diadakan? Karena sudah menjadi isu nasional. Diakui. Ya kan? Nah, apa salahnya sih dihadirkan kembali ijazahnya untuk kita lihat bersama-sama? Dan itu bukan barang yang sulit sebenarnya. Kalau ada kemauan. Jadi ini gelar tapi seperti dialog di TV biasa, TV swasta kemarin gitu. Dialog teriak-teriak, ada diam, ada ini, ada seperti itu. Malah lebih keren di TV. Lebih keren di TV. Ada crossfire-nya sedikit. Iya. Nah, setelah kita balik baru diadakan katanya penelitian lebih lanjut. Katanya Khairul Anam itu dia bilang, saya bilang Khairul Anam saya kenal sejak kilometer 50. Ya kan? Coba dia lihat. Jadi apapun juga yang dikatakan polisi digongin sama dia. Dan dari dulu memang orang. Lah sekarang di Kompolnas ya. Bareskrim Kompolnas memang begitu kan. Sekarang dia di Kompolnas, ya kan? Yeah. Ini persis seperti jadi sudah prosedur, sudah ini, sudah. Saya tanya sama dia bagaimana? Apakah Perkab dilanggar ini sesuai prosedur atau tidak? Ya kan? Belum saya keluarkan undang-undang pasal 10 undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu jelas kan? Jika ada laporan maka tidak boleh dilaporkan balik, tapi dilakukan. Ini sebenarnya undang-undang dilanggar, Perkab, bahkan undang-undang dasar sendiri pasal 28F itu dilanggar. Yeah. Kemudian undang-undang keterbukaan itu, ya kan dilanggar juga. Keterbukaan itu jelas pasal 2 dan pasal bisa dibacakan barangkali. Pasal berapa? Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Ya, pasal 2. Pasal 2 ya. Ya, benar. Pasal 10. Pasal 1 dulu. Oh, pasal 1. Bukan undang-undang 14 ya. Undang-undang 14 2008 tahun 2008. Ini tentang keterbukaan publik. Tentang keterbukaan informasi publik. Iya. Pasal 1 ayat 3 dulu. Pasal 1 ayat 3. Poin 3. Pasal 1 poin 3. Iya. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Silakan. Iya. Pertanyaan saya, UGM itu terima dana nggak dari APBN? Oh ya udah pasti itu udah pasti. KPU badan terima publik. Dana nggak dari ya, udah dia? Pasti, udah pasti. Kita masuk sekarang ke pasal 2. Pasal 2 udah pasti badan publik dia. Setiap informasi publik. Oke sebentar. Jadi setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Ya. Kemudian informasi atau langsung ke pasal 4 aja biar pasal 4 cepat. Ya. Itu pasal 2 ya, pasal 4. Pasal 4. Oke nih. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini dan atau penyebarluasan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Sampai di sini. Oke. Iya kan? Iya. Iya kan? Lah, sekarang publik itu minta ke UGM. Iya. Dengan UGM tidak memberikan, tidak fair, tidak. Karena apa? Saya katakan bahwa data pribadi jika digunakan untuk menjadi atau persyaratan sebagai pejabat publik sudah menjadi data publik. Yang mana terbuka. Semua orang bisa mengakses. Sekarang UGM yang melanggar undang-undang, KPU melanggar undang-undang, melanggar undang-undang dasar, ya kan? Ini dibenarkan. Maka kami sebagai publik yang berhak untuk mengetahui itu, kenapa Egy Sujana sebagai TPUI dia ingin tahu? Karena kliennya itu dihukum hanya gara-gara tidak dibukanya ijazah yang diduga yang mereka katakan asli itu. Iya kan? Jadi bukan tiba-tiba kan, kenapa sih kok? Kenapa gimana? Gara-gara tidak dibukanya ijazah itu, tidak terbukanya ijazah itu, maka 2 orang warga negara dihukum 6 tahun. Itu ada hubungannya. Katanya Jokowi didolimi. Lah pertanyaan saya, siapa sekarang? Jokowi atau rakyat? Mau masuk penjara jelas itu rakyat yang masuk penjara. Siapa yang benar didolimi? Nah, itulah artinya supaya warga negara Indonesia ini tahu bahwa kita sebagai warga negara ini berhak untuk, saya pernah katakan di sini, jangankan ijazah, kalau orang sudah sebagai pejabat publik, hartanya itu loh harus dideklar. Iya. Ijazah cuma selembar nih harta, ada tanah, ada ini, ada rumah, ada aset, ada saham, itu harus dideklar dan orang berhak mengetahui. Kalau tidak ada masalah dia nggak akan keberatan. Kan begitu. Oke bro, wrap up dan barangkali closing statement. Silakan. Tapi wrap up dan closing statement di Era Channel itu bisa 2 jam sendiri. Silakan. Sebentar aja. Oke. Jadi begini, apalagi sekarang ditingkatkan katanya dari penyelidikan ke penyidikan. Dia penyelidikan. Ya kan. Sebenarnya seharusnya dihentikan, bukan malah dilanjutkan. Lah kalau kayak gini seperti ini dengan agresif seperti ini, seperti zaman-zaman dulu seperti ini, sebenarnya DPR ini harus bergerak, jangan diam aja gitu loh. Ya, tapi kan dalam sejarahnya yang mati 6 orang saja DPR diam aja. Lah ini kan kita masih menguji DPR baru ini loh. Berbuatlah sesuatu, do something gitu loh. Ini warga negara kita ini lagi tertekan. Warga negara kita ini lagi didolimi. Jangan tinggal diam. Panggil kita. Adili kita di Komisi 3 itu. Karena sudah nggak bisa gelar perkara sudah nggak bisa lagi. Dan kami waktu itu sudah tidak bisa terima gelar perkara kemarin itu hasilnya karena apa? Karena ijazahnya tidak dihadirkan. Pernah nggak Bang Refli tahu kalau ada suatu penyampaian hasil laboratorium narkoba cuma ditunjuki foto narkobanya, ini loh foto narkobanya, atau penggunaan senjata api, ini loh foto senjata apinya, pernah nggak? Iya, biasanya langsung fisiknya. Apalagi kalau kita bayangkan, sekarang kalau orang kan medeni itu kan pedang, ya kan, pistol. Masa ijazah aja nggak mau ditunjukkan? Ijazah lah, iya kan, malah ditunjukkan fotokopi lungset lagi, bahasa Jawanya lungset, kusut, ya kan. Oleh sebab itu, ya kita ini kan negara hukum. Dari dulu kita bilang supremasi hukum adalah panglima dan sebagainya. Negara kita negara Pancasila dan sebagainya. Ya artinya ini apa ya? Dikatakan supremasi hukum ini hanya jargon atau hanya hashtag atau apa gitu loh. Gitu loh. Saya pikir pejabat negara dalam ini Menteri Polhukam ya. Menteri juga harus sekarang karena polisi ini kan di bawah Polhukam juga kan. Ya kan? Artinya Polhukam ini juga harus menyikapi masalah ini, jangan tinggal diam. Oh, bukan. Polisi itu di bawah ini ya mungkin Polhukam, ya. Di bawah Polkam. Kan ada Polkam sama ya artinya kan di bawah keseluruhan itu. Menko. Saya nggak tahu apakah di bawah Yusril ataukah di bawah apapun juga lah. Menko siapapun juga. Karena sekarang ini kan banyak ganti-gantian. Dulu kalau zaman saya dulu itu orang itu hafal nama menteri karena menterinya nggak diganti-ganti. Sekarang baru dihafalin udah ganti, ya kan? Nah ini harus bersikap. Presiden juga harus apa istilahnya? Ya istilahnya menyetop lah, artinya ya minimal melihatlah apakah ini fair atau tidak. Tapi yang jelas itu Komisi 3 karena itu tugasnya gitu loh.
Nah, sekarang ini kan rakyat lagi menjerit, rakyat lagi tertekan, ya kan? Apalagi Prabowo selama ini kan selalu menggaungkan sesuatu yang positif, perubahan-perubahan, dan memang bagus perubahan-perubahan, better and better lah. Tapi kalau penegakan hukum masih seperti ini, kan sayang karena nilai setitik rusak susu sebelanga, itu kan istilahnya. Itu closing system. Oke, sobat RS sekalian, kita harus akhiri ya, dan tentu banyak hal-hal yang akan kita dapatkan. Demikian juga perkembangan ke depan dengan ditingkatkannya dari penyelidikan ke penyidikan. Mungkin satu sisi merasa jumawa, waduh berhasil gua, hebat gua sebagai lawyer karena sudah berhasil memprovokasi polisi gitu dalam tanda kutip. Tapi di sisi lain kita harus tanyakan pada nurani soal kebenaran, ya, karena kebenaran itu nggak bisa dibohongi. Begitu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Keren cadas.